anak-anak kelas 5. Hari ini karena Ibu berada di luar ruangan, jadi Ibu menggunakan masker ya. Ingat, kalau kita di luar ruangan maka kita harus menggunakan masker. Kalau kita berada di dalam ruangan pun menggunakan masker, tapi kalau orang banyak. Tapi kalau orangnya sedikit tidak perlu menggunakan masker. Ingat protokol kesehatan ya. Oke, hari ini kita belajar IPS ya. Nah, sekarang persiapkan bukunya, ambil bukunya, buka bukunya halaman 18. Oke, tunggu ya. Halaman 18. Materi pertama yang akan kita bahas itu adalah menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal ya. Nah, sebelum kita mengenal dan menggambar letak geografis tempat kita tinggal, tapi alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih kondisi geografis. Ada yang tahu? Atau ada yang sudah membaca bukunya? Oke, kita cari sama-sama ya. Berdasarkan informasi yang Ibu cari ya. Kondisi geografis adalah keadaan di permukaan bumi yang dimana dilihat dari beberapa aspek, terutama letak, relief, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya, flora dan fauna. Nah, itulah yang disebut dengan kondisi geografis ya. Ibu ulang, kondisi geografis keadaan di permukaan bumi yang dilihat dari berbagai aspek. Pertama, letak. Kedua, relief, iklim, cuaca, sumber daya, jenis tanah, dan flora serta fauna. Itu arti dari kondisi geografis. Nah, sekarang kita baru masuk dalam kondisi geografis suatu tempat kita tinggal ya. Tapi sebelum tempat kita tinggal, alangkah baiknya kita mengenal kondisi geografis negara kita sendiri, yaitu negara kita tercinta Indonesia. Ada yang tahu letak geografis negara Indonesia? Ini sangat terkenal sekali. Oke, betul sekali. Secara geografis, negara Indonesia itu ada dua jenis keistimewaan kita secara geografis. Yang pertama, Indonesia suatu negara yang berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua dan benua tepat sekali, benua Asia dan benua Australia, serta samudra Samudra Pasifik dan Samudra India. Itulah keistimewaannya ya. Karena keistimewaan itulah makanya secara geografis kondisi Indonesia ya itu terdapat atau dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur ya. Karena kita berada di antara dua benua dan dua samudra tadi. Nah, kita sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia secara garis besar terlebih dahulu. Barulah kita masuk ke kondisi geografis tempat tinggal kita. Coba lihat bukunya halaman 19. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Nah, setelah kita melihat buku kita halaman 19, yaitu buku 5A. Oke, di sana terdapat ya sebuah peta di mana sana menunjukkan kenampakan dari lingkungan tempat tinggal ya. Nah, di sana ada sekolah, ada pasar, ada kantor, ada tempat ibadah, ada rumah, ada toko dan lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan gambaran sebuah peta kondisi geografis dari suatu wilayah. Seperti yang terdapat di halaman 19. Nah, tugas kalian ya adalah menggambarkan atau membuat sebuah peta kondisi geografis di tempat tinggalmu. Berarti
kamu berada di jalan apa, kemudian nama jalan itu menuju rumah kamu itu beradanya di jalan apa aja, kemudian ada apa aja di daerah tempat tinggal kamu yang notabene itu lebih dikenal oleh orang semua ya. Misalnya dekat gereja ini, dekat masjid ini, atau dekat toko ini ya. Nama tokonya kamu sertakan. Contohnya sama seperti di halaman 19. Jadi, kita sudah belajar tentang kondisi geografis wilayah tempat tinggal kita. Kalau kita sudah mengenal wilayah kita, artinya kita tidak akan tersesat karena wilayah kita sudah tahu. Jadi dari manapun penjuru atau dari manapun arah kita menuju rumah kita, pasti kita akan sampai dan tidak tersesat. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Jangan lupa tugas kalian adalah membuat peta kondisi geografis. Artinya membuat peta kondisi tempat tinggal kamu itu ada apa aja yang nampak di sana. Kenampakan buatan apa aja yang ada di sana, atau kenampakan alam apa aja yang ada di sana. Oke, silakan dikerjakan. Dan jangan lupa apa yang Ibu sampaikan ditulis di buku catatan agar lebih mempermudah kamu dalam belajar. Oke, sampai jumpa.